Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bagian berikutnya dari materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Sekarang kita bahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan orbital atau subkulit. Nah, untuk pengisian konfigurasi elektron berdasarkan subkulit dan orbital itu ada 3 aturannya yang membahas tentang ini. Ada aturan Aufbau, ada larangan Pauli, dan aturan Hahn. Yang pertama, aturan Aufbau. Kata Aufbau, elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Jadi Aufbau ini dia menyusun tingkat energi seperti ini, dari mulai kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3, kulit ke-4, kulit ke-5, kulit ke-6, dan kulit ke-7. Dan di kulit ke-1 ada subkulit S, di kulit kedua ada subkulit S dan P, di kulit ketiga ada subkulit S, P, D, dan seterusnya sampai kulit ke-7. Nah, tingkat energinya dibuat seperti ini. Jadi yang pertama 1S, panah, ikutin panah ya, kemudian ke 2S, habis 2S ke 2P, baru 3S. Nah, dari 3S ke 3P, habis dari 3P baru ke 4S, dari 4S naik lagi ke 3D, 4P, 5S, dan seterusnya sampai yang terakhir 7P. Ini kata Aufbau. Jadi untuk menentukan konfigurasi elektronnya menggunakan tingkat energi yang diajarkan oleh Aufbau. Kemudian yang kedua asas Pauli. Kenapa disebut larangan Pauli? Karena dia melarang sesuatu. Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Nanti kita bahas tentang bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ada 4. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larangan Pauli ini? Nah, misalnya ini. Ya, misalnya ini kan ada satu orbital. Kalau orbitalnya cuma ada satu, berarti ini subkulit apa? Subkulit S. Jadi subkulit S itu punya satu orbital. Nah, subkulit S, elektron maksimalnya isinya 2. Kalau ada 2 elektron, berarti kita tulis seperti ini. Ya, satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada 2 elektron yang berbeda di dalam satu kamar ini atau dalam satu orbital. Nah, kalau ada 2 elektron, walaupun dia berada dalam satu orbital, walaupun dia berada dalam satu kamar, maka dia punya ciri-ciri yang berbeda. Ciri-cirinya ini nanti yang akan kita bahas tentang bilangan kuantum. Jadi misalnya ini elektron pertama yang menghadap ke atas. Dia N-nya nilai N-nya 1, nilai L-nya 0, nilai M-nya 0, dan nilai S-nya plus setengah. Nah, elektron yang kedua yang menghadap ke bawah. Nilai N-nya sama-sama 1, nilai L-nya juga sama 0, nilai M-nya juga 0, tetapi nilai S-nya min setengah. Ya, jadi walaupun dia dalam satu orbital, tidak mungkin punya 4 ciri sama. Jadi di sini ada ciri yang berbeda, yaitu bilangan kuantum S. Yang ketiga aturan Hahn. Aturan Hahn. Kata aturan Hahn, pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh. Contohnya, ada oksigen. Oksigen dia punya elektron 8. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya berarti seperti ini. 1s2, 2s2, 2p4. Yang pertama 1s2. S itu punya satu kamar, satu orbital. Orbital S seperti ini. 1 ya. Nah, S ini karena punya satu orbital berarti di sini elektron maksimalnya 2. Elektron maksimalnya 2. Berarti dua elektron yang tertera pada 1S ini kita gambarkan seperti ini. 1 panahnya ke bawah, atas, satu lagi ke bawah. 2S. 2S juga sama. S ya, subkulitnya S berarti kamarnya cuma 1. Berarti karena dia punya 2 elektron di subkulit S, berarti satu panahnya ke atas, satu lagi ke bawah. Kemudian 2P4. 2P4. Si P, subkulit P punya orbitalnya 3. Berarti kita buat kamarnya titik 3. 1, 2, 3.
Nah, elektron yang dia miliki 4. Nah, caranya gimana? Kita isi ke kanan dulu semuanya dipenuhin. Kamarnya terisi dulu. 1, 2, 3. Terus yang keempatnya balik lagi ke sini. 4. Seperti itu. Jadi, bukan seperti ini. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kamar dipenuhin dulu, 1 kamarnya kosong. Nah, ini salah. Jadi harusnya ke samping dulu. 1, 2, 3, 4-nya balik lagi. Dengan panah yang berbeda. Seperti itu.